Kecelakaan beruntun terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat. Truk yang diduga mengalami remblong menghantam sejumlah kendaraan. 12 orang terluka dalam insiden ini. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Bukit Berbunga, Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang, Sumatera Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sebuah truk Hino mengalami remblong saat melaju dari arah Padang Panjang menuju Padang. Truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Asril itu tidak terkendali dan menabrak kendaraan lain yang ada di depannya, meliputi 4 minibus dan 3 sepeda motor. Bahkan satu minibus terpental ke dalam jurang sedalam 20 meter. Sementara itu 12 orang mengalami cedera dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit IRC Padang Panjang. Salah satu saksi yang selamat mengatakan ia lompat dari motornya untuk menyelamatkan diri, sementara motor yang dikendarainya ringsek terlindas. Yang pertama, info awal yang kita dapat itu terjadinya remnya, pengereman yang tidak maksimal, sehingga bisa mengimbas kepada pengendara lain. Namun akan dikembangkan kembali oleh kanit laka kita nanti dan pengembangan dilakukan penyidikan terhadap kasus ini. Kecelakaan ini juga sempat menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Petugas dari Laka Lantas Polres Padang Panjang telah melakukan olah TKP dan memeriksa pengemudi truk untuk mendalami penyebab pasti kecelakaan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, iNews melaporkan. Ya, polisi menangkap 2 pelaku penganiayaan yang menyebabkan korbannya meregang nyawa di Serang, Banten. Sebelumnya 2 anggota TNI sudah ditangkap polisi militer dan kini dalam proses pemeriksaan. Diketahui 4 pelaku menganiaya korban hingga tewas hanya karena terganggu bising knalpot motor temannya. JH, 24 tahun, pegawai salah satu BUMN ditangkap polisi atas tuduhan penganiayaan terhadap Fahrul Abdillah, warga Serang, Banten. Selain menangkap JH, polisi juga mengamankan MS yang masih berstatus pelajar. 2 pelaku itu menganiaya korban bersama 2 anggota TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di detasemen polisi militer Serang. 4 pelaku menganiaya korban hanya karena kesal dengan suara bising knalpot motor milik temannya. Motifnya karena pelaku tidak senang dengan kawan korban yang ketika berpapasan di lampu merah Pisang Mas menggeber-geber kendaraannya. Kemudian terjadilah percekcokan di depan Bank BJB yang mengakibatkan korban berusaha melerai sehingga akhirnya korban yang menjadi sasaran. Kedua tersangka yang merupakan warga sipil dijerat pasal pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara korban yang semula hanya akan melerai justru menjadi sasaran pengeroyokan dan meninggal dunia setelah koma di rumah sakit. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang adik dan teman-temannya nekat mencuri uang puluhan juta rupiah milik kakak kandungnya. Pelaku mengaku uang curian akan digunakan untuk narkoba dan kebutuhan gaya hidup. Petugas Satreskrim Polres Tanah Datar mengamankan 5 orang di jembatan daerah Lintobot, Tanah Datar, Sumatera Barat. Mereka diamankan usai diketahui mencuri uang 42 juta rupiah. Ironisnya, dari 5 pelaku, 1 diantaranya adik kandung korban yang juga otak pencurian. Usai mengamankan pelaku, polisi juga menemukan uang hasil curian yang masih tersimpan sebesar 40 juta rupiah. Pelaku, AE, mengaku mencuri uang dan membawa kabur ponsel milik kakaknya untuk beli narkoba dan memenuhi gaya hidup. Polisi langsung membawa para pelaku ke Polres Tanah Datar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peran masing-masing. Kita amankan di jembatan daerah Tanjung Enau dan berhasil kita amankan uang sebesar 40 jutaan karena selebihnya telah dipergunakan oleh si tersangka atau adik korban sendiri dengan kawan-kawannya tersebut.
Polisi masih menyelidiki kasus ini terhadap pelaku utama dan 2 orang temannya. Sementara 2 orang lainnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat pencurian. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Petugas Satuan Kriminal Polres Salatiga berhasil meringkus pelaku pencabulan anak di bawah umur yang kerap beraksi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Modus pelaku ialah menculik korban dan berpura-pura menjadi pengasuh pondok pesantren. RD, pemuda 24 tahun ini merupakan pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang petugas ke Polres Salatiga. Pria asal Jambi itu merupakan predator anak yang paling dicari polisi. Terungkapnya kasus pencabulan bermula dari laporan orang tua korban yang mengaku kehilangan anak laki-lakinya 11 tahun diajak oleh korban. Dari hasil pengejaran, pelaku berhasil diringkus di sebuah pondok pesantren di Jalan Grafika, Kota Semarang. Modus yang dilakukan pelaku menitipkan korban ke ponpes atau panti sosial anak. Sembari pelaku melamar sebagai pengasuh di tempat tersebut. Berbekal surat santri palsu, pelaku diterima menjadi pengasuh dan mencabuli korbannya saat kondisi sepi. Pihak pondok pesantren mengaku tak menyangka jika pelaku adalah predator anak. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban ternyata lebih dari 1 orang. Kasusnya dan hasil interogasi ternyata sebelum di Salatiga sudah ada korban juga di Jawa Timur sebelum tersangka masuk ke wilayah Salatiga. Jadi kalau kita lihat memang modusnya dari satu tempat ke tempat lain. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam. Diduga korban predator anak mencapai puluhan orang. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.